Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak ada yang sedih-sedih, nggak ada yang galau-galau. Nah, siapa temannya yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Minggu lalu kalian sudah membahas materi tentang kafalah ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita lanjut ke bab selanjutnya. Kita akan membahas materi tentang riba, bank, dan asuransi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang riba terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan riba? Ya, silakan Ziyadah. Ya, betul sekali. Menurut bahasa, riba itu artinya tambahan, sedangkan menurut istilah, riba adalah pengambilan tambahan dari transaksi ataupun tukar-menukar, pinjam-meminjam sesuatu yang bertentangan dengan hukum muamalah dalam Islam. Itu yang dimaksud dengan riba. Adapun hukum riba yaitu dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma, semuanya menjelaskan bahwasanya hukum riba yaitu haram. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran pada Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Untuk itu, jual beli bermuamalah kita dianjurkan oleh Allah SWT, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat di masa lalu. Sedangkan riba itu tidak diperbolehkan karena riba merupakan suatu yang haram, ya. Selanjutnya, riba terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada namanya riba fadl. Riba fadl ini adalah riba yang dilakukan dengan cara tukar-menukar barang yang sejenis, barang yang sama, namun berbeda dalam ukurannya. Salah satu dari barang itu berbeda ukurannya. Misalnya, kita menukar 1 liter beras dengan 2 liter beras. Itu tidak diperbolehkan, harus sama ukurannya ya. Jadi riba fadl ini adalah tukar-menukar atau transaksi 2 buah barang yang sejenis namun ukurannya berbeda. Yang kedua adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini adalah transaksi ataupun tukar-menukar antara barang yang sejenis ataupun tidak sejenis yang dilakukan dengan mengambil tambahan, mengambil keuntungan akibat terlambatnya waktu pembayaran atau waktu pengembalian barang tersebut. Misalnya, ketika si Andi meminjam uang sebesar 1 juta pada si Muhammad nih. Nah, kemudian si Muhammad memberikan waktu 3 bulan untuk si Andi mengembalikan uang itu. Tapi ternyata lewat 3 bulan tidak dikembalikan oleh si Andi. Maka dalam hal ini, riba nasi'ah ini menambah keuntungan dengan cara melebihkan jumlah pengembalian uang yang dipinjam oleh si Andi. Semula 1 juta dilebihkan menjadi 2 juta. Itu yang dinamakan dengan riba nasi'ah, yakni riba yang dilakukan akibat lewatnya batas waktu untuk pengembalian barang ataupun pinjaman berbentuk uang ataupun barang. Nah, yang ketiga ada namanya riba qardi. Nah, riba qardi ini yakni meminjamkan sesuatu dengan syarat dan keuntungan tambahan tertentu. Misalnya, seorang rentenir yang memberikan pinjaman kepada masyarakat. Kemudian si rentenir ini memberikan syarat bahwasanya uang ini harus dikembalikan pada tanggal sekian dan harus dilebihkan sekian persen. Nah, itu yang dimaksud dengan riba qardi. Itu tidak diperbolehkan. Yang terakhir adalah ribayat. Ribayat ini artinya adalah riba yang dilakukan akibat penundaan waktu serah terima barang yang diperjualbelikan atau barang yang ditukar. Contohnya pembelian sepeda motor misalnya. Ketika dibeli secara cash, harganya
12 juta. Nah, sedangkan ketika dibeli secara kredit, yakni secara angsuran begitu, harganya menjadi 15 juta. Nah, penundaan waktu pembayaran inilah yang mengakibatkan terus bertambahnya keuntungan. Artinya jika serah terima barang ditunda, akan terdapat keuntungan. Nah, keuntungan ini yang disebut dengan riba. Selanjutnya kita masuk ke materi bank. Jadi yang dimaksud dengan bank adalah suatu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Nah, bank ini terbagi menjadi beberapa macam. Jika dilihat dari fungsinya, bank ini ada dua. Yang pertama, bank umum, dan yang kedua, bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang dalam menjalankan usahanya, baik secara konvensional ataupun secara syariah, dalam kegiatannya ia tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian, yang kedua, jika dilihat dari segi kepemilikannya, bank ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, ada milik pemerintah. Misalnya Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BNI, dan lain sebagainya. Yang kedua, milik swasta nasional, misalnya Bank Danamon, Bank Mega, BCA, dan lain sebagainya. Yang ketiga, milik koperasi. Bank milik koperasi ini disebut dengan Bank Bukopin. Selanjutnya adalah bank milik asing, yang keberadaannya merupakan suatu cabang yang ada di suatu negara. Misalnya American Express Bank, Citibank, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bank milik campuran. Bank milik campuran ini adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Selanjutnya, bank dilihat dari jenis dan sistem pengelolaannya. Ada dua, yaitu ada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional ini dalam pengelolaannya menggunakan prinsip bunga, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Adapun hukum dari adanya bank masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh atau mubah, ada yang mengharamkan, dan ada juga yang masih sama-sama atau syubhat memberi hukumnya. Nah, bisa dibaca di buku paketnya ya, bahwasanya ada banyak pendapat para ulama, siapa saja yang mengatakan haram, siapa saja yang mengatakan mubah, siapa saja yang mengatakan syubhat. Silakan dibaca. Selanjutnya kita masuk pada asuransi. Jadi asuransi itu berasal dari bahasa Inggris insurance, yang artinya adalah jaminan. Sedangkan secara istilah asuransi adalah suatu perjanjian pertanggungan bersama yang melibatkan dua orang atau lebih. Asuransi dalam Islam sering disebut dengan takaful. Takaful ini tidak berbeda artinya dengan pertanggungan atau saling menanggung. Adapun hukum dari asuransi ini juga masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan haram, dan ada juga yang mengatakan syubhat. Bisa dilihat di buku paketnya ya. Siapa saja para ulama yang mengatakan haram, mubah, atau syubhat, dan lain sebagainya. Baik, Ibu rasa semuanya sudah kita bahas ya. Selanjutnya, sebagai bentuk evaluasi pembelajaran, silakan dibuka buku paketnya, silakan dikerjakan soal pilihan ganda pada halaman 150 dan akan dikumpulkan dan kita bahas minggu depan. Untuk itu, dibaca kembali bukunya untuk kita diskusikan di minggu depan. Dan jangan lupa semangat terus dalam belajar, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Untuk itu, Ibu Guru tutup dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillah.
alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.